Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau share soal pretest PPG yang sering muncul. Ini terbaru ya untuk bidang bimbingan dan konseling. Langsung saja ke soal. Nomor 1, prioritas utama dalam pengembangan program BK adalah perkembangan siswa. Pernyataan tersebut dapat dimaknai sebagai layanan BK yang berfokus pada titik-titik. A. Perkembangan optimal peserta didik. B. Meminimalkan upaya preventif. C. Memfasilitasi tugas individual. D. Kolaborasi antara guru mata pelajaran. Ini jawabannya apa Bapak Ibu? A ya, perkembangan optimal peserta didik. Jadi, menurut paradigma bimbingan dan konseling komprehensif, bimbingan dan konseling itu ditujukan untuk memfasilitasi perkembangan siswa ya. Jadi semua siswa atau peserta didik harus mendapatkan layanan ya, karena dasarnya dari perkembangan. Nomor 2, jenis tes intelijensi yang digunakan untuk mengukur anak-anak usia 5-11 tahun adalah titik-titik. A. Test the Standard Progressive Matrices atau SPM. B. Test the Color Progressive Matrices atau CPM. C. Test the Advanced Progressive Matrices atau APM. D. Test the Middle Progressive Matrices atau MPM. Jawabannya apa Bapak Ibu? B ya, Test the Color Progressive Matrices atau CPM. Tes intelijensi itu ada SPM atau The Standard Progressive Matrices untuk dewasa usia 12-60 tahun. Sedangkan untuk anak-anak atau 5-11 tahun dikenal dengan tes CPM atau The Color Progressive Matrices. Nah, di sini ada jenis-jenis tes psikologi. Ada pertama tes intelijensi seperti WAIS, WISH, CFIT, CPM, dan SPM. 2, ada tes bakat seperti DAT atau Differential Aptitude Test. 3, ada tes minat seperti tes QDER Preference Record Test atau tes QDER dan tes minat jabatan LITORP. 4, ada tes kepribadian seperti EPPS atau Edwards Personal Preference Schedule. Tes EPPS diciptakan oleh Edwards pada tahun 1953 dengan maksud terutama untuk melihat kecenderungan kebutuhan-kebutuhan khusus atau needs individu. Nomor 3, tujuan suatu layanan klasikal di SMP adalah peserta didik mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan resiko yang mungkin terjadi. Tujuan ini cocok untuk mengembangkan aspek titik-titik. A. Pengembangan pribadi. B. Kematangan intelektual. C. Kematangan emosi. D. Kesadaran gender. Ini apa jawabannya Bapak Ibu? B ya, kematangan intelektual. Jadi di sini mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan resiko. Ini aspek kematangan intelektual untuk SMP dan SMA. Internalisasi tujuan itu meliputi pengenalan, akomodasi, dan tindakan ya. Nah, kalau untuk pengenalannya, siswa SMP mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. SMA mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara objektif. Akomodasi untuk SMP menyadari adanya resiko dari pengambilan keputusan, dan SMA menyadari akan keragaman alternatif keputusan dan konsekuensi yang dihadapinya. Untuk tindakan, siswa SMP mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan resiko yang mungkin terjadi. SMA mengambil keputusan dan pemecahan masalah atas dasar informasi atau data secara objektif. Nomor 4, untuk memahami secara lebih mendalam kondisi peserta didik yang sulit mengekspresikan perasaan melalui kata-kata dan pemalu, dapat digunakan metode titik-titik. A. Interview dan angket. B. Daftar cek dan alat ungkap lainnya. C. Tes perbuatan dan wawancara. D. Observasi partisipatif dan tes grafis.
E. Tes perbuatan dan tes grafis. Ini apa jawabannya Bapak Ibu? B ya, yang cocok. Soalnya kalau interview, kalau yang pemalu itu biasanya enggan menjawab ya. Sementara yang C, tes perbuatan. Tes perbuatan juga karena di sini sulit mengekspresikan, jadi kesulitan ya, sama wawancara juga agak kesulitan. Kalau observasi itu biasanya betul, tapi kalau partisipatif, mungkin si anak ini atau peserta didik akan canggung ya. Jadi dia menyadari gitu adanya observer seperti itu. Kemudian yang E, tes perbuatan juga kurang tepat ya. Soal nomor 5, persyaratan layanan referral dapat dilaksanakan jika titik-titik. A. Konselor mampu menyelesaikan masalah konseli. B. Konseli melakukan pemutusan layanan konseling. C. Ahli yang menjadi alih tangan kasus merespon positif. D. Meminta persetujuan supervisor konselor. Ini apa jawabannya Bapak Ibu? C ya, ahli yang menjadi alih tangan kasus merespon positif. Jadi di sini diminta persyaratan layanan referral. Kalau opsi A, konselor mampu menyelesaikan masalah konseli, ya tidak perlu referral ya. B, konseli melakukan pemutusan layanan konseling. Tidak ya, karena memang referral itu jika melebihi batas kewenangan konselor. Untuk opsi D, meminta persetujuan supervisor konselor. Tidak juga ya, tidak ada hubungannya. Di sini saya akan share tentang tahapan layanan referral, karena ini biasanya muncul ya. Ketika konselor telah memutuskan bahwa konseli lebih tepat untuk ditangani oleh konselor lain atau praktisi profesional lainnya, maka konselor dapat melakukan beberapa hal berikut yang diadaptasi dari tahapan-tahapan layanan referral dari sekolah-sekolah di Barat. A. Konselor menggunakan pendekatan langsung dengan siswa dan mengungkapkan kepedulian terhadap kesejahteraannya. Konselor tidak boleh mencoba untuk membohongi atau memanipulasi siswa hanya untuk menuruti keinginan konselor. Konselor perlu menjelaskan bahwa rekomendasi referral kepada ahli lain merupakan cara terbaik dan yang paling tepat untuk dilakukan. Konselor harus menjelaskan secara spesifik mengenai perilaku yang menimbulkan kekhawatiran konselor akan perlunya referral pada konselor atau praktisi lain. B. Mengantisipasi kekhawatiran dan ketakutan konseli dan membahas dengan konseli yang bersangkutan untuk mengatasi rasa kekhawatirannya. Selanjutnya, C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempertimbangkan alternatif lain dengan menyarankan bahwa ia mungkin perlu waktu untuk memikirkannya. Jika siswa dengan tegas mengatakan tidak, maka hormati keputusan itu dan sekali lagi biarkan situasi terbuka untuk kemungkinan pertimbangan kembali di lain waktu. D. Tanyakan kepada siswa di kemudian hari tindakan apa yang telah diambilnya, bahkan jika siswa tidak menerima percobaan referral dari konselor, setidaknya konselor menunjukkan bahwa konselor tetap mencoba membantu dan mendampingi konseli. Jadi keputusannya itu ada di tangan siswa atau konseli. Jadi konselor mencoba memberikan alternatif, kemudian mengajak konseli, seperti itu ya. Selanjutnya, nomor 6, tujuan diadakan evaluasi dalam bimbingan dan konseling diantaranya sebagai berikut, kecuali A. Mengetahui jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana. B. Mengetahui efektivitas metode layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan. C. Mengetahui sejauh mana keterlibatan siswa dalam menunjang keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. D. Memberikan masukan dalam kurikulum sekolah yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dan masalah peserta didik. Jawabannya apa Bapak Ibu? Ini C ya, karena di sini evaluasi. Jadi kalau ini yang ditanyakan kecualinya. Jadi yang opsi A itu berarti betul ya, tujuannya untuk mengetahui jenis-jenis layanan BK yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana. B. Mengetahui efektivitas metode layanan BK yang dilakukan. D. Memberikan masukan dalam kurikulum sekolah yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dan masalah peserta didik. Jadi yang bukan tujuannya adalah yang C. Ini juga ada di modul ya. Selanjutnya, soal nomor 7.
Guru BK melaksanakan penelitian tentang permasalahan siswa terkait pilihan karir yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Guru BK melaksanakan layanan konseling kelompok. Penelitian menggunakan desain penelitian tindakan. Pendekatan konseling yang tepat adalah titik-titik. A. Pendekatan behavioristik. B. Pendekatan rational emotive behavior therapy. C. Pendekatan Gestalt. D. Pendekatan analisis transaksional. E. Pendekatan trait and factor. Ini apa jawabannya Bapak Ibu? C ya, Gestalt. Di soal ini ada beberapa siswa ya, karena konseling kelompok ya. Jadi pilihan karirnya tidak sesuai dengan harapan orang tua. Masalahnya kan bisa jadi top dog versus underdog. Jadi siswa atau peserta didik ini sebagai underdog gitu ya. Kalau menurut Gestalt, bagaimana caranya mereka supaya membuat keputusan sendiri dan tidak bergantung kepada orang tua, begitu ya. Pribadi bermasalah pada konseling Gestalt dapat terlihat dalam bentuk perilaku seperti kepribadian yang kaku atau rigid, tidak mau bebas bertanggung jawab, tetapi ingin tetap tergantung ya, seperti tadi kepada orang tua. Menolak berhubungan dengan lingkungan, pemeliharaan unfinished business, menolak kebutuhan diri sendiri, serta melihat diri sendiri dalam kontinum hitam putih. Baiklah, sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.